semuanya, dan juga yang ikut di Google Meet dan di Facebook, ya, saya ucapkan selamat pagi juga. Dan anak-anak sekolah minggu, silahkan naik ke atas, ada acara sekolah minggu di lantai 2. Baik, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak Anda untuk kita mengeksposisi 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan disimak bagian firman Tuhan ini. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita berdoa. Tuhan, pimpin kami akan mempelajari firman-Mu. Bila ini menjadi makanan rohani bagi kami makin bertumbuh secara rohani, Tuhan. Terima kasih, pimpin kami, berkati akal budi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Yohanes ini memanggil penerima suratnya ini sebagai anak-anakku. Ya, dia memanggil sebagai anak-anakku, dan ini adalah satu panggilan karena dia memposisikan bahwa penerima suratnya adalah orang-orang anak-anak rohani dia, gitu. Dan Rasul Paulus juga melakukan hal yang sama ketika dia memanggil kepada jemaat di Galatia. Dia berkata, anak-anakku juga, kepada orang Korintus, anak-anakku juga. Ini mau menggambarkan bahwa ada hubungan bapak rohani dan anak rohani. Artinya adalah Rasul Yohanes yang membawa mereka kepada Tuhan. Rasul Yohaneslah yang memperkenalkan mereka kepada Injil. Jadi Rasul Yohanes tahu betul bagaimana mereka diselamatkan, bagaimana mereka menerima Injil itu, bagaimana mereka bertobat, bagaimana mereka mendapatkan pengampunan dosa itu. Dia tahu seperti halnya kita tahu dengan anak-anak kita. Dia tahu karena mereka adalah anak-anak rohaninya. Dan dia perlu menuliskan ini agar tidak ada kesalahpahaman tentang dosa. Maka dia berkata, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Dia perlu menulis, dia perlu mengingatkan tentang dosa, dan jangan salah berpikir tentang dosa ini. Memang ada dua hal paling tidak yang biasanya orang berpikir tentang dosa ini. Orang yang sudah diselamatkan kemudian bisa berpikir salah tentang dosa ini. Yang pertama biasanya adalah ada kesalahpahaman tentang apa? Tentang kalau berbuat dosa, kalau jatuh ke dalam dosa, maka itu menggagalkan keselamatan saya. Maka Rasul Yohanes perlu menulis ini, bahwa tidak demikian, itu bukan pandangan yang benar. Dia berkata di sini, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, ini adalah terjemahan yang cukup baik. Karena kata berbuat dosa, ini mood dari kata ini adalah subjantif. Artinya apa? Ini adalah satu tindakan yang waktu ini ditulis, ini memang tidak terjadi, tetapi secara objektif, ini bisa terjadi. Jadi,
bisa terjadi. Rasul Yohanes mengerti anak-anaknya, orang yang sudah bertobat, anak-anaknya, orang yang sudah diselamatkan, bisa saja berdosa, bisa saja berbuat dosa. Tetapi yang Rasul Yohanes tidak mau adalah mereka kemudian kehilangan keyakinan akan jaminan keselamatan itu. Mengapa? Karena jaminan keselamatan itu dikatakan apa? Kita punya seorang pengantara pada Bapa. Kita punya pembela. Kita punya advokat kita kepada Bapa. Yang disebutkan di sini yaitu Yesus Kristus. Kita punya itu. Itulah yang membuat kita yakin. Itulah yang membuat kita tidak ragu tentang jaminan keselamatan kita. Karena kita punya Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus itu adalah pendamaian bukan untuk sedikit dosa kita. Tapi dia adalah pendamaian untuk berapa banyak dosa? Segala dosa kita. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dia mendamaikan diri kita dengan dirinya. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dengan dia menerima hukuman atas dosa kita di atas kayu salib itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi dikatakan di sini, ia adalah pendamaian dosa kita. Dia tidak berbicara ini untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Dia tidak berbicara kepada orang-orang yang belum bertobat. Dia berbicara ini kepada, hei anak-anakku. Orang yang dia tahu sudah bertobat. Orang yang dia tahu sudah diselamatkan. Orang yang dia tahu sudah mendapatkan pengampunan dosa. Yesus adalah pendamaian untuk segala dosamu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Segala dosamu. Dosa yang dulu, sekarang, yang akan datang. Yesus adalah pendamaian untuk segala dosamu. Jadi bisa saja berdosa. Tetapi tidak boleh meragukan jaminan keselamatan itu. Tidak boleh meragukan tentang pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Tidak boleh. Rasul Yohanes tidak mau anak-anaknya berlaku demikian. Rasul Yohanes tidak mau anak-anaknya berpikir demikian. Mengalami kebimbangan lagi. Bagaimana ini? Kalau saya berdosa bagaimana ini? Apakah saya diselamatkan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kadang karena pemikiran yang salah, ya kan? Ada orang yang berpikir, ya kan? Nanti saya kalau bertobat dan percaya, kalau apa? Kalau nafas saya ini sudah mau habis. Karena dia berpikir apa? Yang masuk surga adalah orang yang sudah bertobat dan percaya dan setelah itu tidak melakukan dosa lagi. Kalau demikian adanya, maka dia berpikir kalau begitu, supaya saya nggak sia-sia bertobat dan percaya, saya akan bertobat dan percaya kalau sudah nafas saya sudah mau apa? Habis. Tetapi persoalannya adalah, kapan nafas kita habis kita tidak tahu. Benar nggak? Cerita orang yang menunggu lampu merah di daerah Balikpapan. Benar nggak? Berapa yang meninggal itu? Ya kan? Sekian ada puluh orang meninggal. Padahal apa? Dia berpikir mereka ini sedang menunggu lampu merah. Gitu. Coba dia langgar lampu merah, mungkin selamat itu. Dia lagi menunggu lampu merah di situ. Tiba-tiba dari atas jalan turunan kontainer remblong. Maka semua yang di bawah situ, motor kah, mobil kah, kalau ditabrak sama kontainer, mental semua. Ya orang nggak tahu kapan nafas habis, gitu. Merencanakan bertobat dan percaya setelah nafas mau habis adalah hal yang salah. Kita tidak tahu kapan nafas habis. Ini Mbak Diaken Yusias ini juga pulang ke Semarang. Saya tanya, siapa yang berduka? Adik, katanya. Kenapa? Dia punya anak.
baru lulus SMA. Baru lulus SMA, baru dapat kerja. Dan ini lagi berkunjung ke rumah sepupunya. Pulang malam, nabrak truk kalau nggak salah. Dia naik motor dan nabrak truk. Helm terlepas. Tidak tertolong. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Salah kalau berpikir, saya bertobat, saya akan percaya. Kalau saya akan habis nafas. Kita tidak tahu kapan nafas itu terakhir kita hirup. Dan jika engkau pergi, belum ada di dalam Kristus, engkau akan pergi menerima hukuman di dalam neraka yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bisa berbuat dosa. Orang yang sudah diselamatkan bisa berbuat dosa, itu tidak menggagalkan keselamatanmu. Oleh karena itu keputusan yang tepat adalah segera buat keputusan bertobat dan percaya itu. Segera. Jadi jaminan keselamatan memang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jaminan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di tempat lain. Oleh karena itu sangat bodoh. Ada satu keputusan yang sangat salah. Kalau seseorang yang sudah di dalam Kristus kemudian dia keluar. Dia meninggalkan iman ini. Dia meninggalkan jaminan keselamatan ini. Dia meninggalkan pengampunan dosa ini. Dia meninggalkan anugerah ini. Oleh karena alasan apapun itu adalah sebuah kesalahan. Itu adalah sebuah kebodohan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Juga mereka yang mungkin ada mengajarkan bahwa kesempurnaan hidup itu menjadi syarat keselamatan. Itu adalah kesalahan. Sebagaimana adaku, kita punya lagu itu. Terima Tuhan. Sebagaimana adaku, datang kepada Tuhan. Tuhan bukanlah datang. Tuhan bukanlah menyelamatkan orang yang tidak berdosa. Dia menyelamatkan, dia datang untuk orang yang berdosa. Bukan tunggu kamu sempurna baru mendapatkan keselamatan itu. Tidak, kesempurnaan bukanlah syarat keselamatan. Kita diminta sempurna seperti Bapa. Kita didorong sempurna seperti Bapa. Itu adalah target kita. Setelah kita diselamatkan. Semuanya itu kutuliskan supaya katanya, kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Amin. Jangan pernah ragu dengan keselamatan di dalam Yesus itu. Kalau Anda belum diselamatkan, jangan tunda membuat keputusan ini. Karena itu yang paling penting untuk hidup kita. Kemudian, Rasul Yohanes perlu menulis ini. Mengapa? Karena ada yang juga yang berpikir salah tentang dosa ini. Yang nomor satu tadi adalah orang yang meragukan. Orang meragukan jaminan keselamatan di dalam Yesus. Yang kedua, ada yang berpikir salah lagi adalah apa? Menganggap penebusan, menganggap pengampunan dalam Kristus adalah kebebasan untuk berdosa. Ini kesalahan. Penebusan, pengampunan di dalam Kristus bukanlah kebebasan untuk berdosa. Rasul Yohanes jelas menulis di sini adalah supaya kalian sebenarnya karena plural, supaya kalian jangan berbuat dosa.
Gitu. Supaya kalian jangan berbuat dosa. Dia berbicara kepada anak-anaknya. Gitu. Orang yang sudah diselamatkan, jangan berbuat dosa. Jangan kalian berbuat dosa. Kamu sudah diselamatkan, kamu punya pengantara pada Bapa. Kamu mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Kristus. Tetapi juga jangan berbuat dosa. Ini adalah perintah yang cukup tegas. Jangan kalian berbuat dosa. Mengapa Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan? Nomor satu adalah dosa. Itu mendukakan hati Tuhan. Coba kita membuka peristiwa ketika Petrus menyangkal Tuhan. Lukas pasal 22. Coba kita membaca drama pada saat Yesus disalib dan Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus. Lukas pasal 22 dari ayat 59 sampai 62 saya akan membaca. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini, jadi menunjuk kepada Petrus, juga bersama-sama dengan dia. Sebab ia juga orang Galilea. Ayat 60, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat 62, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Petrus keluar. Petrus katanya menangis dengan sedih. Kenapa? Waktu Petrus berkata, bukan dia. Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Dia memandang salib itu. Karena Yesus tidak bisa bergerak. Yesus hanya bisa menolehkan kepalanya dan menatap Petrus. Seakan di situ sebuah membuat Petrus jadi teringat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita punya lagu, semua kuserahkan padamu. Di dalam lagu itu, semuanya ku tanggung karenamu. Seperti Tuhan berkata demikian. Apakah balasanmu? Semua ku tinggalkan karenamu. Apakah balasanmu? Itulah yang membuat Petrus sedih dan menangis. Seakan Yesus berkata kepada dia, saya mati ganti kamu. Saya disalib untuk dosa kamu. Dan Petrus berkata, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Aku bukan dia.
Dia menyangkal Yesus. Dia tahu ini salah. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Mungkinkah kita akan bersuka cita, kita jatuh ke dalam dosa sampai kita mengingat Tuhan mati di atas kayu salib ganti kita? Tentu tidak mungkin. Petrus sekali ini saja dia menyangkal Tuhan. Sekali ini saja dia menyangkal Tuhan. Seterusnya dia tidak lakukan lagi. Setelah ini dia berdiri di depan untuk membela Tuhan. Dia berani menunjuk mahkamah agama, siapa yang harus kami takuti. Siapa yang harus kami takuti, silakan kamu pilih. Kami harus tunduk kepada manusia atau kepada Allah. Tidak ada yang bisa menghentikan Petrus mentaati Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan Petrus menyenangkan Tuhan. Dan harusnya demikian juga dengan kita. Tidak boleh ada yang menghentikan kita untuk mengasihi Tuhan. Amin. Semua aku tinggalkan karenamu. Apakah balasanmu? Kita bisa berdosa, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Yesus sudah menanggung segala dosa kita. Apakah dampak dosa? Dosa juga bisa menjadikan penghalang orang lain untuk diselamatkan. Dosa kita bisa menjadi penghalang orang lain untuk menerima anugerah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ada anak-anak orang tuanya Kristen. Akhirnya dia memutuskan menolak Injil ketika mereka besar. Mungkin ada yang menjadi ateis. Anda bisa bayangkan gitu. Kelompok Kristen liberal itu bukan muncul di dalam kekristenan Asia. Kekristenan liberal bukan muncul dari Asia, tetapi itu muncul di Eropa. Dan kita tahu Eropa secara jumlah Kristen di sana kan paling banyak. Dan Eropa adalah dulu negara-negara yang mengirimkan misionaris untuk mengkristenkan negara-negara lain. Untuk memberitakan Injil ke banyak negara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Tapi bisa berkembang. Paham ateis bisa berkembang. Paham mereka bahkan tidak mengenal Tuhan bisa berkembang ke sana. Dan gereja-gereja di Eropa sekarang juga tinggal gedung kosong. Banyak yang tinggal gedung kosong. Dijual. Jadi apa begitu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kenapa? Ya, karena mereka tidak mau mengikuti warisan rohani orang tua mereka. Karena ada yang bisa jadi kecewa dengan dosa. Orang tua yang Kristen tidak memberi contoh pertobatan. Pertobatan dan iman kepada Kristus tidak mengubah dia. Inilah bahayanya menjadi Kristen secara tradisi turun-temurun. Kristen tetapi tidak mengerti sebenarnya. Ada kebahayaan demikian. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Sehingga mereka akhirnya memilih iman yang berbeda.
bahkan malah tidak percaya Tuhan sama sekali. Itu bisa saja terjadi. Dan ini juga bisa terjadi kepada kita juga. Gitu. Anak-anak kita bisa tidak mengikuti iman kita. Atau bahkan orang lain melihat kita bisa tersandung dan kemudian tidak menolak iman kita. Bisa saja terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita berdosa, jika kita jatuh ke dalam dosa, segeralah bangun. Segeralah minta maaf. Atas salah itu. Supaya orang tahu, oh ya, memang bisa jatuh. Tetapi kita tidak hidup di dalam dosa itu. Mustahil orang tua Kristen kemudian terjadi perceraian di dalam keluarganya, anak-anaknya bisa mengikuti jejak orang tuanya. Mereka pasti menolak. Mereka pasti menolak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Dan dosa sampai bisa menghalangi orang lain diselamatkan. Bisa menghalangi Injil kepada orang lain. Tapi dosa juga bisa berdampak kepada diri kita sendiri, yaitu sebenarnya dosa itu menghilangkan sukacita pada diri kita. Dosa itu menghilangkan sukacita pada diri kita. Ya, kita nggak boleh berdosa di dalam pekerjaan kita tidak boleh berdosa dalam hal apapun, karena itu bisa menghilangkan sukacita pada diri kita. Amsal 16 ayat 8 berkata, lebih baik berpenghasilan sedikit disertai kebenaran. Lebih baik berpenghasilan sedikit disertai kebenaran. Ini satu ekspresi bahwa apa? Tidak ingin berdosa. Anggur bin Yake, dia berkata, Tuhan, dua hal yang aku minta. Jangan aku kasih apa? Kesusahan. Kemiskinan katanya. Supaya jangan sampai kalau aku miskin, kemudian aku susah dan aku berkata, ini di manakah Tuhan itu? Dan juga jangan aku kasih kekayaan katanya. Supaya apa? Supaya kalau nanti aku kaya, aku menyangkal Tuhanku. Dua hal yang dia takuti sebenarnya adalah dia melukai Tuhan. Dia melukai, dia menyakiti hati Tuhan. Dan dosa itu juga sebenarnya menghilangkan sukacita kita. Anda ingat cerita tentang Kain? Setelah Kain membunuh Habel. Tuhan bilang apa? Hei Kain, kenapa mukamu apa? Muram. Kenapa mukamu muram? Kamu kolesterol kah? Hah? Gitu kan. Kenapa mukamu muram? Kenapa mukamu muram? Kenapa Kain muram? Karena Kain tahu dia pasti dihukum. Kain tahu dia pasti dihukum. Kain tahu pasti dia berhadapan dengan Allah. Kain tahu bahwa dia tidak bisa lari dari Allah. Kain tahu. Dan ketakutan dia
diekspresikan dengan kemarahan kepada Tuhan. Di mana adikmu, kata Tuhan. Cari sendiri. Memang aku penjaga adikku. Kan gitu. Dia ngomong sama Tuhan dia seperti itu. Di mana adikmu, HP? Cari sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kain sudah tidak ada sukacita. Kain penuh amarah. Ketakutan. Dia hilang damai. Karena dosanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan orang percaya juga akan kehilangan damai. Damai sejahtera dengan Tuhan. Dia kehilangan sukacita itu. Maka kadang saya berpikir nih kalau misalnya ini kok kan kita pakai masker ini. Kalau pakai masker kan orang nyanyi kan paling nggak bergerak kan gitu. Ini kok sih nggak bergerak gitu kan. Ini nyanyi apakah tidak nyanyi ini kan gitu. Ini kok nggak bergerak maskernya ini, gitu kan. Orang nyanyi, gitu kan. Ini adalah ekspresi sukacita. Dan biasanya orang yang sedang berdosa itu hilang sukacita. Gitu. Gairah untuk Tuhan hilang. Dia akan lari, dia akan menjauh dari Tuhan. Dan oleh karena itulah kadang. Satu dosa perbuatan itu bisa membawa kepada dosa yang lain dan akhirnya dosa murtad. Kenapa bisa begitu? Ya ketika dia berdosa, ya kan? Ketika dia berdosa, kemudian ada orang yang kasih nasihat, kasih teguran, dia marah. Dia tidak mau. Maka orang itu akan datang dengan saksi untuk memberitahu dia kesalahannya. Untuk membawa dia kepada pertobatan. Dia marah, dia tidak mau. Kemudian jemaat ambil inisiatif bawa persoalan ini kepada jemaat. Dan kebanyakan orang sudah kadung, dia tidak mau lah. Alkitab berkata, kalau dinasihati dengan empat mata dia tidak mau, bawa saksi lagi dia tidak mau, bawa persoalan kepada jemaat dia tidak mau, anggaplah dia seorang apa? Pemungut cukai. Seorang yang tidak mengenal Allah. Dia sudah melangkah jauh. Oleh karena itu saya katakan, jika jatuh ke dalam dosa, segera bangun. Segera bangkit. Dan bahkan Anda boleh berkata, kalau Tuhan mau hukum, biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan yang hidup. Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan atas kesalahannya mengambil Batseba. Sesuai perkataannya sebenarnya Daud harus mati. Mengapa? Karena ketika Nathan datang kepada dia memberikan ilustrasi kepada dia ada seorang yang kaya. Yang di sampingnya itu seorang yang miskin. Punya satu-satunya domba. Kemudian orang kaya ini kedatangan tamu. Dan dia ingin menjamu tamu itu.
Tetapi bukan dombanya yang dia sembelih, tetapi dia ambil domba tetangganya itu mungkin dengan menindas dia karena dia berkuasa atas dia. Diambil satu dombanya yang tinggal satu-satunya itu disembelih dan disajikan kepada tamunya. Kemudian Nabi Nathan berkata kepada Daud, menurut kamu orang kaya ini harus diapakan? Dia harus dihukum mati. Dan Nathan berkata, orang itu adalah kamu. Langsung Daud terdiam. Biarlah aku jatuh ke tangan Allah yang hidup saja. Karena Nathan menawarkan 3 penghukuman. Dia lari. Dan dikejar-kejar lagi. Atau ada penyakit sampar di negeri. Mana akan kamu pilih? Biarlah aku jatuh ke tangan Allah saja. Dia menerima hukumannya. Dosa tentu menghilangkan sukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, nasihat Rasul Yohanes, jangan kalian berbuat dosa. Itu menjadi peringatan yang keras juga untuk kita hari ini. Dan biarlah sesuai dengan nasihat Paulus kepada Timotius, biarlah setiap laki-laki di dalam jemaat itu berdoa dengan menengadahkan apa? Tangannya yang suci. Ada sebagian orang berpikir di Kristen itu postur doanya itu begini, gitu. Menengadahkan apa? Tangan. Gitu. Tidak, ayat itu tidak mengatur sebenarnya cara kita berdoa. Gitu. Harus menghadap kemanakah, harus tangannya bagaimanakah, kakinya bagaimanakah, tidak. Tetapi itu adalah ekspresi di dalam perjanjian lama yang diambil oleh Paulus. Dan orang Timotius mengerti apa makna dibalik boleh menengadahkan tangannya yang apa? Suci. Maksudnya apa? Setiap laki-laki biarlah berdoa dan dia menengadahkan tangannya yang suci. Bukan kita mau nunjukkan kepada Tuhan mesti posturnya begini, bukan. Tetapi ini adalah ekspresi Tuhan. Ujilah saya tidak bersalah. Saya tidak berdosa. Karena yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah apa? Adalah dosamu. Pendengarannya bukan kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menghalangi doa adalah dosamu. Oleh karena itu dengan tegas Rasul Yohanes berkata, jangan kalian berbuat dosa. Banyak hal yang akan hilang. Banyak hal yang akan berduka. Oleh karena itu, bertindaklah selalu hati-hati. Berdoalah senantiasa, berjaga-jagalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bawa ini menjadi kebiasaan kita. Untuk berdoa. Untuk selalu hati-hati. Kita memang sudah diselamatkan. Dosa tidak menggagalkan keselamatan kita. Tapi dosa mendukakan Tuhan. Dosa juga bisa menghalangi orang lain diselamatkan. Dan dosa menghilangkan sukacita pada kita. Anda kehilangan kebahagiaan. Anda kehilangan damai.
ketika sedang berdosa. Misalnya Anda di rumah saja, Anda bertengkar dengan istri Anda bertengkar dengan suami Anda. Enak nggak diam-diaman di rumah itu? Hah? Gimana? Nggak enak. Gitu. Nggak enak. Anak dimarahin bapaknya, ngomongnya cuma sama mamanya aja kan gitu. Nah, atau mama dimarahin mamanya, ngomongin sama bapaknya aja, enak nggak? Anda kehilangan damai, Anda kehilangan kebahagiaan di keluarga itu. Anda kehilangan sukacita di hadapan Allah. Selesaikan segera. Dan jangan kalian berbuat dosa. Bertindaklah hati-hati. Jaga sedemikian rupa. Biarlah hidup kita memang bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang. Yang membuat Daud terhalang, yang membuat Daud tidak diizinkan Tuhan membangun rumah bagi Tuhan, adalah tangan Daud. Itu berlumuran darah. Tuhan gak izinkan dia membangun. Dia pilih orang lain. Pilih anaknya yang untuk membangun. Biarlah Tuhan memakai kita. Bukan memakai orang lain. Biarlah Tuhan memakai kita. Untuk menjangkau orang. Untuk menyelamatkan orang. Bukan memakai orang lain. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami ada firman. Yang mengingatkan kami bahwa jaminan keselamatan itu tidak bisa digugat. Setelah kami bertobat dan percaya, kami tidak akan dihukum lagi. Karena Yesus Kristus adalah pembela kami. Hukuman atas dosa kami sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Kami sudah selesai dijatuhin hukuman. Tapi kami juga mengerti harga penebusan ini. Kami tidak mungkin menyakiti hati Tuhan. Kami tahu Yesus mati di atas kayu salib. Dia meninggalkan surga. Dia menanggung penderitaan, dia menerima hal yang menyakitkan untuk dia. Itu karena dosa kami. Dan kami tidak layak untuk menyakiti dia. Dan kami juga tidak layak untuk meragukan kesempurnaan penebusan itu. Tidak akan di hati kami timbul sedikit pun keraguan tentang keselamatan, tentang kesempurnaan, tentang kecukupan keselamatan kami. Kami tahu itu sudah sempurna. Kami akan menghina kasih karunia itu jika kami merasa kami meragukan keselamatan itu. Dan Tuhan, kami mau Kau memakai kami untuk menyelamatkan orang. Dan kami tidak mau kehilangan sukacita, kebahagiaan hidup kami. Dan dosa itu menyebabkan kami kehilangan itu. Pimpin kami Tuhan, agar firman-Mu ini terus menjadi ingat-ingatan kepada kami.
kami pegang. Terima kasih hari ini atas firman-Mu ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, kita akan melanjutkan dengan menyanyi lagu nomor 179. Kalau ada di antara Anda yang hadir di tempat ini ingin berkata, saya ingin membuat keputusan di depan jemaat bahwa saya sudah diselamatkan dan saya ingin menjadi bagian dari jemaat di tempat ini, silahkan Anda maju. Jangan berpikir salah bahwa saya akan jadi jemaat kalau saya sudah tidak akan melakukan dosa lagi. Ketika nafas hidup saya sudah mau habis, baru situ saya akan jadi anggota jemaat. Oh, jangan. Kalau saat itu terjadi, Anda sudah tidak bisa buat apa-apa. Dan kalau Anda waktu itu sedang di rumah sakit, ingin dibaptis supaya ingin jadi anggota jemaat di sini, kita pun tidak akan membaptis Anda. Gitu. Kenapa? Karena takut amalah Anda berpikir dengan baptisan ini Anda masuk surga. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi ketika Anda masih ada kesempatan, sehat, Anda punya tenaga, Anda punya kemampuan, dan Anda ingin menjadi bagian dari jemaat tempat ini, Anda ingin menjadi